Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk para hadirin yang menonton video saya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang logam non-paduan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ngurah Bagus Serabima dengan NIM 22055311146 dengan dosen pengampu Profesor Dr. Cokordo Gede Tita Nindya STMT. Sumber literatur dari presentasi saya bawakan yaitu berasal dari Science of Engineering Materials, Volume 2 Materials oleh Manas Canda. Adapun agenda presentasi kali ini yaitu yang pertama ada baja paduan, yang kedua ada baja perkakas, yang ketiga ada besi cor, dan yang keempat ada besi tempa. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama 3.2 yaitu baja paduan. Sifat karakteristik baja paduan khusus karena ada beberapa elemen tambahan selain karbon. Jadi, meskipun semuanya polos, baja karbon mengandung mangan dan silikon dalam jumlah sedang. Mereka tidak dianggap sebagai baja paduan karena fungsi utama elemen ini ditambahkan ke baja adalah untuk menggabungkan dengan oksigen dan belerang untuk mengurangi efek berbahayanya. Karakteristik properti dari baja paduan yang disebut di atas termasuk peningkatan kemampuan kekerasan, ketahanan korosi, ketahanan aus, ketangguhan, dan meningkatkan sifat magnetik. Baja alloy dapat dibagi menjadi dua yaitu low alloy steels dan high alloy steels tergantung pada jumlah elemen paduan yang terkandung. Yang pertama, low alloy steels mengandung tidak lebih dari 5% elemen atau elemen paduan. Yang kedua, high alloy steels mengandung lebih dari 10% unsur paduan. Selanjutnya yaitu pengaruh elemen paduan. Baja karbon umumnya mengandung sejumlah kecil mangan dan silikon. Efeknya pada diagram kesetimbangan kecil. Akibatnya, baja karbon dapat dipertimbangkan tanpa banyak kesalahan sebagai paduan FEC biner. Elemen paduan hadir dalam baja paduan, namun sangat mempengaruhi diagram kesetimbangan. Untuk membuat biner diagram besi karbon tidak dapat diterapkan. Kehadiran elemen paduan dapat menggeser titik eutektoid, kisaran suhu kritis, dan medan fase alfa dan gamma dari posisi yang biasa pada diagram besi karbon. Berikutnya ada jenis-jenis baja paduan. Yang pertama, baja mangan. Mangan ditambahkan ke semua baja sebagai deoksidizer dan tidak dianggap sebagai elemen paduan jika kurang dari 1%. Baja mangan berbutir halus dikarakterisasi dengan kombinasi dari kekuatan dan ketangguhan yang tinggi. Oleh karena itu, baja ini digunakan dalam pembuatan roda gigi, poros, gandar, dan rivet barrel. Penambahan lebih dari 10% mangan menghasilkan baja yang tetap austenite pada pendinginan hingga suhu kamar baja khusus, yang dikenal sebagai baja mangan Hadfield, mengandung 10-14% mangan dan 1-1,4% karbon dan memiliki struktur austentik, di mana bisa dilihat pada gambar di samping, yaitu struktur mikro baja mangan austenitik. Selanjutnya ada baja nikel. Nikel adalah salah satu elemen terpenting yang ditambahkan ke baja. Ini memiliki kelarutan tak terbatas dalam austenit. Perlit dalam baja nikel ini terbentuk pada suhu daripada di baja karbon biasa, dengan hasil bahwa perlit jauh lebih halus. Nikel luar biasa dalam kemampuannya untuk meningkatkan ketangguhan dari baja perlitik sampai ferritik. Nikel juga meningkatkan tahan panas dan tahan korosi. Baja nikel sangat cocok sebagai paduan rendah kekuatan tinggi baja struktural yang memberi sifat mekanik yang lebih baik dan ketahanan korosi. Selanjutnya ada baja kromium. Kromium adalah yang paling umum dari unsur pembentuk karbida. Baja paduan rendah mengandung sedikitnya 1% kromium. Dalam baja dengan karbon rendah, kandungan kromium cenderung masuk ke dalam larutan dalam ferrit. Baja kromium dengan medium kandungan karbon dapat dengan demikian dikeraskan dengan pendinginan dalam minyak dan biasa disebutkan yaitu pengerasan minyak. Baja ini digunakan untuk pegas, mesin, baut, stud, as, dan lain-lain. Selanjutnya ada baja nikel kromium. Baja ini menggabungkan sifat-sifat baja nikel dan baja kromium. Rasio berat dari dua elemen paduan, nikel dan kromium, dalam baja ini kira-kira 2:1 dikarburasi sehingga kromium meningkatkan keausan perlawanan kasus ini, sementara nikel dan kromium meningkatkan ketangguhan dari inti. Baja tersebut dengan 1,4% nikel dan kromium 0,7% digunakan untuk pin piston, daging cacing, dan lain-lain. Selanjutnya, baja molybdenum. Molybdenum, elemen yang relatif mahal, adalah karbida yang kuat sebelumnya. Ini meningkatkan kekerasan dan kekuatan suhu tinggi dari baja. Karena adanya molybdenum karbida, beberapa baja mampu mempertahankan kekerasan bahkan ketika merah panas. Molybdenum dengan demikian digunakan dalam baja pengerjaan panas seperti
penempaan baja mati. Elemen ini digunakan sebagian besar dalam kombinasi dengan kromium atau CrMO atau nikel, NiMO atau keduanya kromium dan nikel, Cr, Ni, dan Mo. Baja vanadium. Vanadium, elemen paduan yang mahal, adalah karbida yang kuat dan penghambat pertumbuhan butiran. Dengan demikian, menghasilkan kondisi berbutir halus yang sempurna. Tambahan sedikit vanadium 0,05% menghasilkan pengecoran yang seragam dan berbutir halus. Baja paduan kromium vanadium karbon rendah dikeraskan dan digunakan untuk engkel poros dan pin piston. Selanjutnya, baja tungsten. Tungsten seperti molybdenum adalah pembuat karbida yang kuat, memiliki efek kuat pada hardenability dan memperlambat laju dari pelunakan martensit pada tempering. Kuantitas tungsten yang dibutuhkan untuk menghasilkan efek yang diinginkan bagaimanapun relatif besar, kira-kira 2% sampai 3% tungsten setara dengan 1% molybdenum. Penggunaan utama tungsten ada pada baja perkakas. Selanjutnya, baja silikon. Silikon seperti mangan digunakan dalam jumlah kecil di semua baja untuk bertindak sebagai deoxidizer. Dalam jumlah kecil itu, oleh karena itu tidak dihitung sebagai elemen paduan, dan hanya baja yang mengandung lebih dari 0,60% silikon disebut baja silikon. Selanjutnya ada baja stainless atau baja tahan karat. Baja tahan karat adalah paduan besi terpenting yang tahan terhadap korosi. Baja ini juga sangat cocok untuk aplikasi penahan ketukan karena mereka tahan terhadap korosi oleh oksidasi dan memiliki cukup kekuatan yang bagus pada suhu hingga 600 derajat Celcius. Ketahanan korosi dikaitkan 1:0 pembentukan film tipis, lengket, dan stabil dari kromium oksida di permukaan yang secara efektif melindungi baja terhadap banyak penyebab korosi. Selanjutnya, baja stainless austenitic. Ini pada dasarnya adalah paduan kromium, nikel, dan besi. Tambahan nikel meningkatkan aspek tertentu dari ketahanan korosi paduan kromium. Isi keseluruhan nikel dan kromium setidaknya 23% komposisi, biasanya bervariasi dalam kisaran kromium 16-26%, nikel 6-22%, dan karbon rendah hingga maksimum 0,25%. Baja tahan karat austenitic yang paling banyak digunakan adalah stainless 18-8 baja, mengandung sekitar 18% kromium dan 8% nikel. Ketahanan korosi baja tahan karat austenitic biasanya lebih tinggi daripada baja martensit atau ferrit. Baiklah, kita ke materi selanjutnya, yaitu 3.3 baja perkakas. Istilah baja perkakas biasanya mengacu pada baja spesial berkualitas tinggi yang digunakan untuk membentuk operasi seperti pemotongan, pencukuran, pembentukan, penggambaran, ekstrusi, rolling, dan pemukulan yang memerlukan kekerasan, kekuatan, ketangguhan, ketahanan aus yang tinggi, dan ketahanan panas untuk alat ini. Dalam aplikasi yang membutuhkan ketahanan termal, ketahanan goncangan, dan ketahanan aus yang lebih tinggi, baja perkakas paduan harus digunakan. Semua baja ini menggunakan pembentuk karbida seperti tungsten, molybdenum, kromium, dan vanadium sebagai elemen paduannya. Selanjutnya ada simbol dan tipikal penggunaan klasifikasi alat baja. Yang pertama ada W, yang berarti water hardening dan high carbon tool steels. Biasanya digunakan pada palu, pemecah beton, pelubang, pahat, dan lain-lain. Yang kedua ada O, yang berarti oil hardening, cold work, low alloy tool steels. Biasanya digunakan pada keran, cetakan solid threading, batang dan tabung, cetakan, dan trimming. Yang ketiga ada A, yang berarti air hardening cold work, medium alloy tool steel. Biasanya digunakan pada thread rolling, silting dies dengan bentuk rumit. Yang keempat ada shock resisting tool steels. Biasanya digunakan pada pukulan, pahat palu, dan set paku keling. Yang kelima ada H, yang berarti hot work tool steels. Biasanya digunakan pada cetakan ekstruksi panas, gunting panas, dan cetakan penempaan bot. Yang keenam ada T, tungsten base high speed tool steels. Biasanya digunakan pada alat pemotong kecepatan tinggi. Dan juga M, yang berarti molybdenum base high speed tool steels. Biasanya digunakan pada alat pemotong dengan kecepatan tinggi. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu 3.4 besi cor. Besi cor pada dasarnya adalah paduan besi dan karbon yang mengandung antara 2 dan 6,67% karbon. Hampir tidak memiliki keuletan. Casting adalah hanya proses yang cocok untuk membentuk paduan ini. Jenis utama dari besi cor adalah besi cor abu-abu,
besi cor nodular, besi cor putih, besi cor lunak, dan paduan besi cor. Yang pertama ada besi cor abu-abu. Ini adalah jenis besi cor yang paling umum, mengandung 2,5 hingga 4% karbon dan 1-3% silikon. Sebagian besar karbon ada di bentuk serpihan grafit yang tertanam dalam matriks, dan ini memberikan penampilan gelap yang khas di permukaan yang baru pecah besi cor abu-abu. Grafit dibentuk oleh dekomposisi cemented menurut racikan bawah ini. Selanjutnya ada besi cor nodular. Itu diproduksi dengan menginokulasi besi cor cair ketika dituangkan dari tungku peleburan atau kubah dengan sejumlah kecil magnesium. Perlakuan ini menyebabkan pengendapan grafit dalam bentuk nodular atau hampir bulat. Karena struktur grafit bulat, tidak seperti grafit dalam bentuk panggang, tidak menghasilkan konsentrasi tegangan yang parah. Besi cor nodular memiliki keuletan yang jauh lebih besar dan kekuatan tarik yang lebih tinggi daripada yang ditunjukkan oleh besi cor kelabu. Selanjutnya, besi cor putih. Untuk menghasilkan besi cor ini yang mengandung karbon dalam bentuk gabungan sebagai cemented, kandungan karbon total dijaga antara 2,0 dan 2,5%, kandungan silikon di bawah 1%, dan pengecoran didinginkan dengan cepat dengan metode seperti penggunaan sisipan baja atau grafit dalam cetakan. Karena keberadaan cemented sebagai jaringan kontinu, besi cor putih sangat keras, tahan abrasi, tidak dikerjakan, dan tidak dapat dilas. Selanjutnya ada besi cor lunak. Besi cor ini diproduksi oleh perlakuan panas khusus besi cor putih, yaitu pemanasan sekitar 950 derajat selama hampir 50 jam, diikuti dengan pendinginan lambat, yang menyebabkan cemented terurai menjadi ferrit dan karbon atau grafit dalam bentuk mawar atau klaster tertanam dalam matriks ferrit. Karena struktur mikro ini, logam memiliki duktilitas yang jauh lebih baik atau kelenturan, dan karenanya besi bekas yang mudah dibentuk. Yang terakhir ada paduan besi cor. Paduan besi cor seperti namanya menandakan diproduksi dengan menambahkan elemen. Untuk membuat elemen paduan besi yang sesuai seperti nikel, kromium, silikon, tembaga, molybdenum, dan vanadium. Dengan demikian, unsur-unsur ditambahkan ke besi tuang untuk memperbaiki sifat mekaniknya, karakteristik perlakuan panas, dan ketahanan terhadap korosi, panas, atau keausan. Kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu 3.5, besi tempah. Besi tempah pada dasarnya adalah bahan komposit yang terdiri dari kemurnian tinggi atau alfa, besi, dan terak. Kandungan karbon dari besi umumnya di bawah 0,08%, kandungan mangan di bawah 0,06%, sedangkan kandungan terak biasanya bervariasi antara 1 dan 3% beratnya. Ketika patah dalam lentur, besi tempah dengan demikian menunjukkan patahan berserat atau menyerupai patahan pada sepotong kayu kertas, berbeda dengan garis kristal atau patahan butiran baja. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dan pengucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam.